Anda percaya tidak bahwa emas ini masih bisa naik lagi, Pak Alfred? Ya, kalau percaya secara probabilitasnya justru peluang untuk emas naik dalam jangka pendek sangat besar, bahkan sampai akhir tahun tadi ya, prediksi beberapa Mm-mm. lembaga besar ya. Karena kalau kita lihat Mm. memang dalam hampir 6 tahun, 7 tahun berturut-turut nih, setiap tahun emas selalu mengalami kenaikan dan kalau kita lihat isunya masih isu global ya. Itu bicara masalah sejak perang jilid satu, perang dagang, ada geopolitik di Eropa dan juga di Timur Tengah. Yang kedua ini masuk lagi tahun ini bicara masalah perang dagang jilid 2 yang eskalasinya lebih besar Ya, lagi. Dan kalau ya. kita lihat faktor-faktor ini seperti misalnya geopolitik dan juga stabilitas ekonomi, atau maksud saya tadi bicara masalah perang dagang ini, sepertinya Oke. juga kita melihat sampai akhir tahun akan masih tetap ada. Sehingga ini yang menjadi alasan kita mengatakan bahwa harga Oke. emas kemungkinan masih solid. Pak Alfred, kalau kita lihat chartnya ya Pak, saya pakai chart harga emas dalam dolar Amerika per troy ounce. Kalau saya pakai chart yang year to date dari 1 Januari tahun ini, itu ada di kisaran harga 2.600-an dolar per troy ounce. 2.600-an, sekarang di 3.200-an, sudah naik 600-an dolar. Kalau katakanlah menyentuh 3.500 seperti tadi beberapa badan internasional mengatakan, kan naiknya relatif tinggal sedikit Pak, ketimbang kemungkinan turun ke level harga di awal tahun. Bagaimana tuh Pak Alfred? Ya, tadi kita katakan bahwa memang pada fase seperti ini kita melihat bahwa kalau berkaca secara historis ya, memang kejadian-kejadian kenaikan emas yang signifikan, biasanya Hmm. memang puncaknya memang pada April ini untuk dari sisi persentase. Jadi kalau kita lihat ini kenaikan emas year to date sudah hampir sekitar 20%, atau kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini per tahun compounded grade-nya sekitar 19%. Artinya ini relatif cukup maksimal secara historis yang pernah terjadi kepada kenaikan harga emas. Biasanya Oke. pada kondisi seperti ini based on historis ada dua, kalau emas memang mengalami penurunan tapi istilahnya penurunnya lebih kepada penurunan laju pertumbuhannya. Jadi kalau kita Hmm. lihat bahwa kalau memang dari sisa target yang dibuat dengan kondisi sekarang memang menyisakan sedikit pertumbuhan. Tapi sekali lagi kalau kita lihat bahwa kemungkinan target akhir tahun berubah juga bisa saja dilakukan ketika melihat bahwa kondisi-kondisi, misal ambil contoh ketika eskalasinya mengalami kenaikan, baik itu dari sisi konflik geopolitiknya maupun dari sisi faktor tadi perang tarifnya terjadi eskalasi, maka Pak pasti Alfred, akan terjadi kalau upgrade untuk kenaikan oke. harga emas. Pak Alfred, kalau kita lihat kan sebenarnya yang paling besar ini gajah-gajah Amerika Serikat dan Tiongkok. Kelihatannya Trump sudah mulai makin melunak ketika melihat Tiongkok itu bersikukuh dengan tarif yang dia balas dengan Amerika Serikat. Dan banyak orang memperkirakan bahwa perang dagang ini eskalasinya makin melunak. Dan kenaikan emas ini kan sebagian besar karena ketidakpastian yang disebabkan oleh Trump. Kalau nanti ketidakpastian ini hilang ketika katakanlah memang naik harga tarifnya tapi tidak sebesar atau tidak sedahsyat seperti yang diterapkan Jinping dan Trump sekarang, otomatis kan tidak ada alasan lagi untuk harga emas semahal sekarang, Pak. Ini bagaimana, Pak Alfred? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita lihat memang beberapa faktor ini paling khusus tadi bicara masalah stabilitas politik untuk concern kita di perang dagang ini kan betul-betul volatilitasnya cukup tinggi ya. Ya. Uncertainty-nya cukup tinggi, kejutannya juga cukup tinggi sehingga ketika ini menjadi faktor pendorong harga emas, ketika itu uncertainty-nya cukup tinggi, kejutannya cukup tinggi, maka kejutan untuk penurunan harga emas juga cukup besar. Kita juga Hmm. melihat bahwa ada beberapa downside yang mungkin bisa menjadi kejutan juga selain tadi faktor stabilitas ekonomi, perang dagang, dan juga geopolitik. Kalau dua faktor ini kan relatif bisa kita amati dengan secara perlahan ya. Tapi Ya. beberapa faktor downside yang cukup signifikan, misalnya terjadi penjualan masif oleh negara-negara atau bank sentral untuk penjualan emasnya, karena memang posisi harga emas Untuk sekarang lagi hedging ini ya. cukup bagus. Kita Ya. juga melihat nih, kalau melihat posisi sekarang terbesar cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral itu tertinggi oleh Amerika. Jadi kita memang melihat bahwa Hmm. ada juga Hmm. potensi itu kalau melihat bagaimana tadi usaha dari
Amerika untuk menaikkan cadangan devisa bisa juga Ya, terdongkrak oleh kenaikan harga emas. Jadi ya. makanya hal-hal seperti ini memang relatif, jadi kalau emas dulu bisa dibilang stabil, sekarang bisa dibilang kita melihat bahwa volatilitasnya akan cukup tinggi karena tadi Hmm, kenaikan selama ini juga relatif cukup tinggi besaran kenaikannya, sehingga ini ya. membuat peluang bahwa penurunan yang terjadi ke depan juga bisa saja akan ikut tinggi. Oke, kalau ini sekaligus kita ingin mengedukasi pemirsa Zona Bisnis Metro TV, Pak Alfred, yang harusnya dilakukan oleh masyarakat, termasuk ibu-ibu ya. Kalau tadi kita lihat berita di banyak tempat latah untuk ikut membeli emas. Sekarang itu kalau yang sudah punya emas, itu boleh jual dulu profit taking. Lalu yang belum punya emas, apakah masih bijak untuk membeli di harga saat ini nih, Pak Alfred? Ya, ekspektasi kita tadi peluang probabilitas untuk harga emas masih bisa naik itu cukup besar ya. Tapi sekali lagi kita menyarankan bahwa untuk yang beli dengan latar belakang trading, kadang kan ada orang beli memang tujuannya nanti ketika harganya naik nanti mereka mau jual, bukan di keep ya. Mungkin kalau itu mesti agak memperpendek holding periodnya. Jadi jangan sampai berpikir oh nanti jual 2 atau 3 tahun lagi, ya itu relatif cukup berbahaya karena ada potensi penurunan harga emas. Jadi kalaupun Ya, mau beli ya untuk trading bulanan lah, mungkin 1, 2 atau 3 bulan ke depan. oke. Sementara tadi untuk yang memang membeli emas untuk investasi jangka panjang, sebenarnya nggak masalah. Biasanya yang orang yang beli untuk investasi jangka panjang, biasanya mereka nyicil tuh rutin tiap bulan. Hmm, Untuk itu mungkin bisa terus dilakukan. Karena ya, tadi bahwa historis mereka sudah punya return yang cukup tinggi. Sehingga kalaupun baik. dalam jangka pendek terjadi penurunan, mungkin itu nggak akan seberapa dibandingkan kompensasi yang sudah mereka dapat dari Iya. kenaikan return sebelumnya. Pak Alfred, pertanyaan klasik, kalau untuk yang investasi ini terutama untuk ibu-ibu ya, lebih baik beli logam mulia yang kotak-kotak atau yang seperti apa yang dikeluarkan Antam, atau boleh juga beli perhiasan. Yang saya dengar sih katanya lebih bagus logam mulia karena harga potong pembentukan perhiasan itu kan akan mengurangi harga jualnya. Yang mana kalau menurut Anda, Pak? Betul. Ya, cuma kan kadang-kadang memang secara nilai logam yang mulia kan itu relatif lebih tinggi. Tapi kalau perhiasan bisa digunakan juga untuk aksesoris. Oh, Kadang-kadang tinggal nanti prefer yang mana. Karena kalau memang tujuan pure untuk investasi, memang lebih prefer tadi dalam bentuk ya, logam mulia ya, dalam ya, bentuk batangan. Tapi kalau ternyata juga ditujukan untuk aksesoris atau penampilan, ya tentu akan lebih bagus perhiasan. Walaupun baik. tadi dari sisi kenaikannya atau penjualannya mungkin lebih rendah dibandingkan yang logam mulia. Pak Alfred, agak sedikit filosofis lagi. Kalau kemudian perang dagang ini katakanlah mereda, semua lembaga internasional, lembaga ekonomi internasional saya lihat sepakat bahwa yang terjadi sekarang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, baik Amerika Serikat, Tiongkok maupun global. Itu kan sesuatu yang Ya. negatif juga sebetulnya untuk kita. Itu akan kemudian nanti bisa menekan harga emas, atau harga emas ini memang akan tinggi sendirian begitu dibanding aset yang lain. Bagaimana, Pak? Ya, kalau secara historis ya, paling sensitif sekali yang menyebabkan penurunan harga emas adalah rally kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kejadian 83, 84, ekonomi global tumbuh cukup bagus, emas koreksi dalam 2 tahun itu 32%. 96, 97 ketika lagi tinggi-tingginya juga pertumbuhan ekonomi secara global, emas koreksi 25%. Kemarin di 2013, 2015, emas koreksi hingga 37%. Saat itu pertumbuhan ekonomi juga mengalami rally kenaikan. Jadi itu menjadi indikator yang bisa dilihat terhadap pengoreksi Ya. harga emas. Baik, kita lihat sama-sama dan kita harap para pemirsa Zona Bisnis juga lebih bijak ya dalam memutuskan keputusannya untuk beli, atau yang sudah punya emasnya jangan-jangan sebaiknya jual sekarang. Terima kasih Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Alfred. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.